Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our lesson. Still with me, with Ustazah ini. And in this material, we are going to learn about identifying objects. Nah, jadi kita kali ini akan mempelajari tentang beberapa objek ya yang ada di sekitar kita. Nah, khususnya kita akan mempelajari benda-benda yang ada atau yang mungkin kalian bisa temukan di sekolah kalian. Oke, baik, kita langsung saja ke materinya ya. Sebelumnya, ketika kalian belajar bahasa, ada baiknya kalian mengenal kata-kata atau benda-benda yang ada di sekitar kalian terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan belajar tentang benda yang ada ketika kalian temukan di sekolah atau di dalam tas kalian, oke? Nah, di sini Miss sudah sediakan gambar beserta tulisannya. Nah, kalau kalian melihat gambarnya, kalian pasti sudah tahu kan ya dalam bahasa Indonesianya ya. Oke, Miss sudah tuliskan dalam versi bahasa Inggrisnya. Sekarang kalian bisa ikutin cara membacanya, oke? Ikutin Ustazah, oke? Book, exercise book, pen, pencil, rubber, ruler, pencil case, glue, scissors, chalk, sticky tape, sharpener, file tip, crayons, pen brush, bin, poster, globe, clock, calculator. Oke. Nah, di sini tadi kita sudah mengetahui beberapa benda ya yang mungkin bisa kalian temukan di dalam atau di sekolah. Oke, sekarang kita akan belajar tentang singular nouns. Singular nouns itu maksudnya di sini single. Kalau single berarti sendiri. Kalau singular nouns berarti kata benda. Kalau sendiri berarti kan satu ya. Jadi kalau singular nouns adalah kata benda yang jumlahnya satu. Jadi untuk mengucapkan in English, kalau misalkan bendanya itu ada satu, kita bisa menggunakan artikel a atau an. Oke, di sini sudah tuliskan contohnya. Ada a book, a story, a paintbrush, an eraser, dan yang lain-lain ya. Oke, untuk penggunaan artikel a atau an, untuk artikel an, when the next word start with a vocal sound. Jadi, kalau kita menggunakan artikel an ketika di awal kalimat itu bunyinya itu adalah huruf vokal ya. Huruf vokal. Sudah tahu kan huruf vokal ya? Ada A, I, U, E, dan O. Nah, itu adalah huruf vokal. Jadi, ketika kita menggunakan artikel an, ketika bunyinya di awal kata itu adalah huruf vokal. Di sini sudah dicontohkan ada nomor 4 dan nomor 8. Eraser. Kalau erasernya ada satu berarti an eraser. Eraser, cara membacanya huruf maksudnya bunyinya di awal adalah i eraser ya, itu adalah huruf vokal, berarti menggunakan artikel an. Yang nomor 8 ada hour. Nah, di sini tulisannya hour, tapi cara membacanya itu adalah hour. Nah, huruf yang keluar di awal kata itu adalah hour. Jadi kita menggunakan menggunakan artikel an ya. Jadi, Miss tekankan lagi untuk yang menunjukkan jumlahnya satu, untuk penggunaan an itu ketika di awal kata itu adalah bunyinya adalah huruf vokal. Nah, sedangkan untuk artikel e itu juga menunjukkan jumlahnya satu ya, sama-sama satu, tetapi penggunaannya when the next word start with a consonant sound. Jadi, ketika di awal kata itu dimulainya suaranya itu bunyinya itu adalah huruf
konsonan. Huruf konsonan tahu kan ya? Ada B, C, D, F, G, H. Selain A, I, U, E, O ya. Selain A, I, U, E, O. Itu menggunakan artikel E ya. Di sini sudah dicontohkan. A book, a story, a paintbrush, a watch, a glass, a university. Nomor 7 dilihat. University. Bunyinya adalah U. Di awal bunyinya adalah huruf Y ya. Jadi itu Y itu termasuk huruf konsonan. Jadi kita menggunakan artikel E. Oke, sekarang kita ke plural. Plural nouns itu adalah yang menunjukkan bendanya itu lebih dari satu. Kalau lebih dari satu berarti bisa 2, 3, 4, 5, 6, dan pokoknya lebih dari satu ya. Nah, untuk lebih dari ketika bendanya lebih dari satu, kita bisa menambahkan kata benda itu dengan dibubuhi dengan huruf S atau I, IS atau IS atau S atau ya. Itu ya, ada S, I, IS atau IS. Hanya 3 saja. Nah, sekarang penggunaannya untuk yang IS ketika huruf belakangnya ya diakhiri dengan, jadi kata itu diakhiri dengan huruf CH, SH, XO atau SS ya. Ada CH, SH, XO atau SS. Kita menambahkan dengan huruf IS. Di sini saya sudah memberikan contoh beberapa. Nah, lihat yang nomor 5 ada watch. Watch. Nah, huruf belakangnya adalah CH ya. Berarti kita langsung menambahkan dengan huruf IS. Nah, selanjutnya ada nomor 3, paintbrush. Ada huruf SH, berarti kita menambahkan dengan huruf IS. Oke, sekarang yang belakangnya huruf Y, kita bisa mengganti huruf Y-nya itu. Jadi huruf Y-nya itu diganti dengan huruf I ya, atau I terus tambahin IS ya. Nomor 7, Miss sudah memberikan contohnya, university. Jadi Y-nya diganti dengan huruf I, tambahin dengan huruf ES. Oke? Nah, selain huruf yang ada di kotak ini, kalian bisa langsung menambahkan dengan huruf S ya. Contohnya ada book. Nah, book huruf akhirnya kan K. Tidak ada kan di sini ya? Tidak ada K. Adanya CH, SH, XO, dan SS, dan Y ya. Jadi kalau tidak ada di kotak ini, berarti kalian tinggal tambahin dengan S. Oke, kecuali nanti kalau ada kata benda yang tidak beraturan, nanti ada di pelajaran selanjutnya ya. Nah, di sini yang beraturan dulu. Oke, sekarang untuk menjelaskan benda tersebut ya, sifatnya itu bagaimana? Misalkan ada penggaris yang panjang. Penggaris yang panjang. Kita sebuah penggaris yang panjang. Jadi, kita bisa menjelaskan kata sifatnya dulu ya. Long, ruler ya. Jadi, kata sifatnya dulu baru diikuti oleh kata bendanya ya. Nah, kata bendanya di akhir. A long ruler. Nah, sekarang di sini ada jam berwarna putih. Nah, jadi sifatnya dulu atau keadaan benda tersebut dulu baru bendanya ya. A white clock. Nah, sekarang ada pensil pendek. Berarti pendeknya dulu baru pensilnya ya. A sharp pen, pencil. Nah, di sini ada buku yang tebal. Jadi sifatnya dulu baru bendanya ya. Thin books dan selanjutnya. Jadi untuk menjelaskan keadaan atau sifat dari benda tersebut, jadi sifatnya dulu baru diikuti bendanya. Oke. Sekarang kita ke penggunaan there is dan there are. Oke, jadi there is dan there are itu artinya sama. Artinya ada ya. Untuk penggunaannya, kalau there is itu untuk benda yang bendanya ada satu ya. Sedangkan untuk there are, kalau bendanya itu lebih dari satu ya. There is untuk yang bendanya satu atau yang tidak bisa dihitung. Tapi di sini kita belajar yang bisa dihitung dulu ya. Oke. Ada there is a ruler. Nah, rulernya ada satu ya.
there is a ruler. Jadi kalau bendanya ada satu, kita menggunakan there is. There is a bag. Nah, ada sebuah tas. Oke, sekarang di sini there are. Nah, di sini pensilnya ada banyak kan ya? Ada 1, 2, 3. Berarti kita menggunakan there are. Terus kita tambahkan dengan huruf S. Kan tadi kalau bendanya lebih dari satu, kita menggunakan atau kita tambahkan dengan huruf S, IS, atau IES. Nah, jadi there are pencils. Oke, sekarang there are books. Nah, bukunya ada lebih dari satu ya. Oke. Oke, sekarang kita ke penggunaan has atau have ya. Untuk has atau have itu maknanya sama, hanya penggunaannya yang berbeda ya. Maknanya memiliki atau mempunyai. Nah, untuk yang menggunakan has itu adalah ketika subjeknya adalah he, she, dan it. Nah, he itu adalah ya laki-laki ya, bisa Robi, terus bisa Andi, terus Zaki, dan lain-lain. Nah, untuk she adalah kata ganti perempuan. Bisa siapa ya? Hasna, Hikari, terus Mrs. Intan. Nah, ya jadi pokoknya dia di sini menunjukkan hanya satu ya. Menunjukkan orang perempuan tetapi satu ya. Nah, sekarang di sini it itu kata ganti untuk benda yang menunjukkan jumlahnya ada satu ya. Bisa untuk benda, binatang, buah-buahan, sayuran, atau apapun. Nah, sekarang untuk penggunaan have, ada they, we, I, dan you ya. Nah, kalau they itu artinya mereka, kalau we kita ya. Kita sebenarnya sudah belajar ya untuk kata ganti he, she, it, they, we, I, you di semester di bab-bab sebelumnya. Oke, sekarang untuk contohnya penggunaan has itu ada she has long rulers. Dia memiliki penggaris yang panjang. Hana has a new clock. Hana memiliki atau mempunyai jam yang baru. Nah, di sini Hana itu adalah kata ganti untuk she ya. Jadi kita menggunakan has. Nah, sekarang untuk contoh yang have, I have a sharp pencil. Saya memiliki sebuah pensil yang tajam. Nah, they have blue pen. They have a blue pen. Nah, oke. Jadi di sini they itu menggunakan oke. And I think it's enough for today. I will see you on the next video. Bye bye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.